Assalamualaikum Pak Umam, apa kabar hari ini? Sehat Pak Umam? Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah ya Pak Tommy, saya juga sehat. Ya, baik juga kabarnya. Kalau Pak Tommy bagaimana? Sehat juga kan? Baik kan? Alhamdulillah Pak Umam, saya baik-baik saja. Lihat, saya segar bugar pagi ini. Tadi habis sedikit olahraga, jadi sehat Pak, sehat terus. Ya, Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarkannya Pak Tommy. Tapi begini Pak Tommy, saya amati hari ini Pak Tommy itu tidak kelihatan bersemangat ya Pak Tommy, seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang menjadi saya melihat kok kurang begitu semangat itu apakah Pak Tommy ini ada masalahnya Pak? Ada masalah yang dihadapi? Itulah Pak, meskipun kita itu kelihatan segar, tapi ini loh Pak, ini tidak bisa dibohongi ternyata. Sebenarnya sih saya sih sudah ada sedikit permasalahan, Pak. Namun saya itu bingung mau mengutarakan kemana, mau menyampaikan atau ngomong sama siapa. Jadi minta maaf ya Pak. Apakah Pak Umam ada waktu sedikit buat saya gitu Pak? Dan mohon maaf jika ini mengganggu Pak Umam. Oh, insya Allah saya pasti ada waktu kok Pak Tommy. Jangan sungkan ya. Pak Tommy tidak mengganggu. Monggo kalau ingin berbincang-bincang dengan saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Umam. Sebelumnya, jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering ini Pak, tidak nyaman. Pikiran saya itu tidak tenang Pak, agak gangguan, ganjalan seperti itu. Oh, gini ya. Jadi apa yang mm, bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Pak Tommy? Kira-kira apa yang Pak Tommy harapkan dari kita berbincang-bincang ini, Pak? Jujur saya berharap Pak akan mendapatkan ketenangan dari hati saya. Setelah saya bisa berkeluh kesah, menyampaikan unek-unek saya pada Pak Umam. Terus terang ya Pak. Oh, gitu ya, Pak. Nah, kira-kira apakah ada yang lain, Pak, yang ingin Pak Tommy dapatkan dari pembicaraan ini? Ya, yang pasti Pak, saya itu berharap dari keresahan saya itu saya mendapatkan solusi atau penyelesaian dari masalah saya tadi Pak tentunya. Oh, gitu ya, Pak. Nah, semoga kita nanti gini, Pak, akan mendapatkan pemecahan masalahnya ya, Pak Tommy. Jadi kalau boleh tahu itu permasalahannya seperti apa sih, Pak? Silakan jenengan ceritakan, monggo. Begini Pak Umam. Pak Umam ingat tidak beberapa hari yang lalu kan Pak Kamto, pengawas kita kan melakukan supervisi ke sekolah, terutama di kelas saya Pak. Waktu itu supervisi di kelas saya mendapatkan teguran dari Pak beliau. Gitu ya. Insya Allah saya masih Hmm. ingat sih, Pak. Tapi bagaimana bisa kok Pak Tommy itu kok bisa mendapatkan teguran itu kira-kira yang membuat Pak Tommy mendapat teguran itu apa sih, Pak? Kalau dipikir-pikir sih Pak, masalah itu relatif sepele atau tidak serius menurut saya sih Pak. Tidak begitu serius berarti ya, Pak ya. Nah, Iya. kok bisa tidak begitu serius itu seperti apa? Waktu itu Pak pengawas itu kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Harusnya ya saya
tidak jadi pikiran sih karena itu memang tugas beliau. Hmm, proses mengajar yang bagaimana Pak? Apa Pak Tommy itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa Pak sehingga eh, sampai dikritik seperti itu? Jadi itu begini Pak, sepertinya itu kan beliau keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks gitu. Beliau itu agak-agak kurang berkenan gitu. Oh, jadi begitu ya Pak Tommy. Lalu bagaimana tanggapan Pak Tommy terhadap respon dari pengawas tadi? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar Pak, saya menggunakan berbagai sumber Pak Omar. Saya bisa ambil dari referensi perpustakaan dan sumber-sumber dari yang lain. Bagi saya itu yang penting kan masih mengacu pada kurikulum Pak Omar. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Pak Umar. Oh, gitu ya. Jadi masalahnya seperti itu, ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Pak Tommy. Selama ini ya, kira-kira apa saja yang Pak Tommy lakukan dalam kegiatan belajar mengajarnya Pak Tommy? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian saya juga itu menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan itu menyenangkan. Gitu ya Pak. Nah, apa ya alasan dari Pak Tommy kok tidak menggunakan buku teks itu alasannya apa Pak? Menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga ini loh Pak, termotivasi. Dari sejauh ini masih tetap loh mengacu pada kurikulum. Gitu ya. Sebenarnya itu kalau menurut saya itu sudah bagus Pak. Kemudian kalau kita lihat dari output yang kita itu ya, menurut Pak Tommy bagaimana hasilnya Pak? Saat Pak Tommy mengajar menggunakan sumber sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama ya Pak Tommy, bahwa karakter dan profil belajar anak itu kan beragam ya Pak ya. Yeah. Belajarnya pun juga pasti berbeda-beda, bukan begitu Pak? Oh iya sih Pak, betul juga itu. Kenapa saya tidak pikiran ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal, Pak. Benar, benar itu. Nah, itu berarti Pak. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin ya Pak, harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak. Supaya Pak Tommy ini menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir juga ada benarnya sih, Pak. Nggih, ada Gitu benarnya itu. ya. Heeh. Jadi setelah Pak Tommy gini, setelah bercerita dengan saya ini ya, sekarang bagaimana perasaan Pak Tommy? Iya, Pak. Terima kasih. Terus terang saya agak merasa lebih nyaman. Tapi sih memang masih ada sedikit ganjalan, Pak. Sesuatu yang membuat saya merasa resah hingga kepikiran terus gitu. Bahkan di rumah juga itu loh Pak, kepikiran tentang masalah ini sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain di rumah itu jadi terbengkalai, kayak bingung Sampai sendiri. Iya, sampai segitu ya Pak ya. iya Nah, Pak. oh gini ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Tommy ini masih merasa sedikit resah selama ini itu kira-kira apa?
Sebetulnya itu yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu begini, Pak. Pak pengawas itu kan menyampaikan hal tersebut kepada Bu Kepala Sekolah, Bu Wija. Oh. Saya itu jadinya itu agak gini loh, Pak. Agak takut. Takutnya nanti masalah itu kemudian menjadi permasalahan yang lebih lebar gitu. Iya sih Pak. Jadi gini ya, jikalau saya boleh tahu, boleh menyimpulkan ya Pak. Menurut saya itu yang membuat Pak Tommy merasa tidak nyaman itu adalah saat Pak Tommy di supervisi itu, ya kan? Karena Iya, Pak Tommy tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan iya, ketika pengawas memperingatkan Pak Tommy, ya kan Pak, Pak Tommy ini memberikan argumen iya, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, Pak. iya, Lalu menyampaikannya kepada ibu kepala sekolah. Seperti itu. iya, Pak Omam. Kira-kira itu saya dipanggil gak ya, Pak ya, oleh Bu Kepala Sekolah begitu. Eh, jadi Saya gini, Pak. jadi Kalau deg-degan, Pak. iya. Jadi kalau menurut saya gini, Pak. Untuk masalah ini Pak Tommy bisa mungkin merefleksi dan juga mempersiapkan diri, Pak. Jika nanti misalnya Pak Tommy ini dipanggil dan ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah, Pak Tommy sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya Iya, terjadi. bersiap-siap gitu ya, Dan Pak. yakin saja Pak Tommy, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah Iya, semangat Pak Tommy dalam mengajar. Jangan khawatir pokoknya. Siap saja. iya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Iya Soalnya Pak saya Tommy. agak ini ya. Iya Pak Tommy. Jadi selanjutnya eh, apa dari apa yang sudah kita bicarakan selama ini ya Pak? Apa rencana Pak Tommy selanjutnya kalau begitu? Gini, Pak. Saya itu berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau itu akan memberikan solusi terbaik buat saya. Gitu, itu rencana saya. Wah kalau begitu itu rencana yang sangat bagus Pak menurut saya. Nah lalu kira-kira apakah masih ada hal yang akan Bapak Tommy lakukan? Iya, Pak. Saya juga berencana begini, Pak. Saya akan menemui Pak Pengawas, dan saya juga akan apa itu meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait masalah proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, Pak. Di samping itu saya juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dari beliau begitu. Itu ya Pak ya. Nah, kemudian ya, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Tommy selanjutnya? Mungkin begini, Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan itu masih tetap akan saya terapkan, Pak, karena siswa sudah merasa nyaman, terus merasa mereka itu enak di sana, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid, Pak. Wah, luar biasa, subhanallah. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil kalau menurut saya ini sudah sangat bagus, Pak. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah, Pak. Jadi saya sekarang merasa lega karena jujur, Pak, saya itu takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Serba salah, Pak, takutnya nanti malah tambah
parah dan tambah kemana-mana. Itu saya takut sekali. Iya. Ya Pak Imam. Iya, alhamdulillah ya Pak Tommy ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Tommy ini sudah merasa lega. Bukan begitu ya Pak ya? Terus dari yang sudah Pak Tommy rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak Tommy lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya Pak? Ya Pak Imam. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan yang ada, termasuk aturan dari beliau Pak Pengawas tentang penggunaan buku teks itu. Secepatnya saya juga akan menghadap ke Bu Kepala Sekolah, insya Allah besok atau lusa lah saya akan pergi menemui Bu Pengawas, Pak Pengawas. Oh, gitu ya Pak. Terima Iya. kasih ya. Selanjutnya gini Pak, dukungan apa ya yang kira-kira Pak Tommy butuhkan untuk melaksanakan komitmen tadi? Terkait dengan masalah ini, saya juga masih dalam pikiran, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman kita, teman sejawat, sehingga barangkali kami semua sama-sama saling mengingatkan, Pak, untuk bisa dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Wah, itu ide bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terrealisasikan ya Pak Tommy. Dan Pak Tommy dapat kembali bekerja dengan suasana yang tentunya eh, nyaman dan juga pikiran yang semakin tenang. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak Umam. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, Pak Umam. Iya. Baik saran-saran, masukan, sehingga saya merasa enakan, lega, fresh. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Pak Umam ya. Iya, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Pak. Pak Umam, jadi ini mohon Ya. maaf ya. Kebetulan saya ini ada janji dengan murid-murid. Saya akan mendampingi mereka untuk pelatihan upacara. Oh, Persiapan untuk petugas upacara hari Senin, Pak. oh gitu. Karena mereka sudah menunggu tadi, saya minta izin sebentar. Itu, Pak. G. Ya Pak, monggo silakan, 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 monggo. Dilanjut. Terima kasih banyak, Pak Umam. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak.